Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Randa Telis Korliana, Magister Humas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawa salah satu topik bahasan yang mungkin bagi sebagian kalian adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Topik yang saya bawa adalah tentang sex education sejak dini. Pentingnya sex education sejak dini dapat memproyeksikan atau meluruskan pemahaman tentang seks pada remaja menjadi hal yang lebih positif. Sex education, tabu, vulgar, negatif. Ketika kalian mendengar kata seks, pasti hal yang ada di pikiran kalian adalah negatif. Tetapi tidak selamanya yang negatif itu adalah negatif, tetapi bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat untuk kedepannya agar meluruskan kesalahpahaman tentang seks pada remaja. Pada dasarnya, ada dua kata kunci yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kata pendidikan. Pendidikan merupakan pola perubahan sifat seseorang. Dan seks itu adalah jenis kelamin. Menurut Profesor Gausi berpendapat bahwa pendidikan seksual adalah memberi pengetahuan yang benar terhadap anak-anak yang akan melakukan adaptasi terhadap kehidupan seksual ke depannya agar lebih baik. Dan menurut sudut pandang psikologi, pendidikan seks pada remaja adalah hal yang penting agar seorang remaja tidak memiliki kesalahan persepsi terhadap seks dan tidak terjebak terhadap perilaku seksualitas yang dapat mengganggu psikologinya maupun kesehatannya. Tujuan utama pendidikan seks menurut Syarif Asyawat adalah yang pertama, membekali individu dengan pengetahuan seputar kegiatan seks dan mengetahui serta fungsi alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, meluruskan pemahaman tentang hakikat seks. Mengapa sex education itu penting? Karena maraknya kasus yang terjadi di Indonesia yang melibatkan anak-anak, eksploitasi anak, yang biasanya terjadi di lingkungan keluarganya, bahkan orang terdekatnya yang melakukannya. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak itu termasuk bukti nyata bahwa kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seks sejak dini terhadap anak. Tapi persepsi masyarakat Indonesia yang masih berpikiran bahwa sex education terhadap anak-anak adalah hal yang tabu membuat banyak anak-anak yang menjadi kurang pengetahuan tentang sex education. Pemberitahuan tentang sex education terhadap anak tidak hanya melalui verbal tetapi non-verbal, seperti melakukan analogi-analogi. Misalnya seperti lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri atas 3, yaitu merah, kuning, hijau. Lampu hijau berarti bagian tubuh yang boleh dipegang, seperti saat bersalaman. Yang kedua, lampu kuning. Lampu kuning artinya bagian tubuh yang hanya bisa dipegang oleh keluarganya, misalnya saat berpelukan pada saudaranya. Yang ketiga, lampu merah. Lampu merah berarti bagian tubuh yang tidak boleh dipegang sama orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kecuali orang tuanya ataupun dalam keadaan mendesak seperti dokter yang harus memeriksa keadaan pasien. Saya mengutip pendapat para ahli. Menurut Singgi Gunarsa, penyampaian materi pendidikan seks lebih ideal disampaikan oleh orang tuanya sendiri. Tetapi di Indonesia sayangnya masih banyak orang tua yang tidak mau membahas tentang pendidikan seks terhadap anaknya, yang mengakibatkan anak itu mencari tahu sendiri dengan cara yang salah apa itu pendidikan seks. Sepatutnya anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya mendapatkan pendidikan seksualitas yang benar dan tepat. Terbangunnya image jelek tentang seks yang mesum menjadi salah satu faktor yang menghambat pendidikan seks itu berlangsung di Indonesia. Sudah bukan saatnya lagi kita menganggap
pendidikan seks itu adalah hal yang tabu. Sudah saatnya para remaja dan anak-anak mengetahui hak-haknya dia agar tidak terjadi pelecehan dan kekerasan seksualitas terhadap anak kita nantinya. Anak-anak kita dapat mengetahui konsekuensi yang dia dapat jika dia melakukan hal tersebut. Berdasarkan data penelitian pada tahun 2005-2006 yang terjadi di kota besar di Indonesia, hampir 47% remaja-remajanya sudah melakukan hubungan seksual pranikah. Dan berdasarkan data Kementerian Negara Perlindungan Perempuan, sekitar 63% siswa-siswi SMP sudah pernah melakukan hubungan seksual. Dan sekitar 21% siswa SMA sudah pernah melakukan aborsi. Maraknya hubungan seksual pranikah di kalangan remaja sampai mahasiswa menjadi catatan hitam yang terjadi di Indonesia dan menjadi hal yang berbekas terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan seks pada remaja sangatlah penting untuk masa depan remaja. Sebagai orang tua, seharusnya kita peduli terhadap masa depan remaja. Jangan menganggap pendidikan seks adalah hal yang tabu dan hal yang vulgar untuk dibicarakan terhadap remaja. Pada kenyataannya, di Indonesia, pendidikan seks pada remaja sangatlah minim karena orang tua masih berpikiran bahwa pendidikan seks adalah hal yang tabu. Sebenarnya, keluarga adalah media pertama pembelajaran tentang pendidikan seks pada remaja. Pendidikan seks pada remaja saat ini adalah hal yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan pada remaja agar pola pikir remaja dapat berubah tentang kata seks yang menurut mereka adalah vulgar, tapi dengan penyampaiannya yang benar dan tepat agar tidak salah persepsi terhadap kata seks itu sendiri. Maka dari itu, sebagai orang tua seharusnya kita peduli terhadap anak untuk menjaga kehormatannya, apalagi perempuan. Mari kita jaga anak-anak generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang negatif yang akan menjadikan penyesalan seumur hidup. Maka sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaannya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.